Halo, halo. Mudah-mudahan gak bosan-bosan ya, karena sekarang gue pengen banget minimal satu hari satu video buat kalian semua. Dan masih beritanya memang gak jauh dari yang ngebuat Ronaldo iri ya. Karena dulu Ronaldo pergi gak segininya, sementara Messi sekarang pergi ya segininya gitu loh. Jadi suka gak suka mau gak mau, dari sisi pemberitaan, dari sisi kehebohan, ketika Ronaldo pergi dari Madrid ke Juve di compare dengan Messi pergi dari Barcelona ke PSG, ternyata jauh lebih ngejual dan lebih dibicarakan Messi ya. Faktornya apa aja? Next time aja, karena gue masih mau ngobrolin tentang Messi dan PSG sekarang. Oke, lo kalau dengerin video-video gue sebelumnya setengah-setengah, lo bilang bahwa gue yakin bahwa Messi nggak akan pindah. Secara setengah-setengah lo berpikirnya seperti itu, tapi ini adalah keputusan Messi yang gue juga udah bahas selanjutnya, bahwa dia tidak mau dikasih bola panas oleh Laporta dengan minta turun lagi atau menyalahkan La Liga. Yang jelas bapaknya Messi kemarin bilang bahwa tanyakan aja ke Barcelona kenapa akhirnya Messi pergi. Dan bahkan dikatakan kalaupun Messi free gak dibayar apapun seperti yang si Koci bilang, ternyata Barcelona tuh bukannya lolos dari aturan La Liga itu, belum. Jadi ternyata bukan cuma Messi, tapi juga bener-bener berantakan alias Messi dari sisi gaji-gaji pemain yang lainnya. Yang gue akan omongin sekarang adalah bahwa Messi pergi ke PSG, mereka udah nyayur untung besar ya. Mereka udah nyayur untung besar. Mereka udah di hari pertama udah panen dengan kepindahan Messi, walaupun dibandingkan dengan apa yang harus mereka bayarkan. Nah, gue akan ngomongin itu. Kenapa gue bilang mereka udah nyayur? Kenapa gue bilang mereka udah cuan? Karena lo harus nonton video gue sebelum episode ini. Bagaimana dampak Messi buat klub Barcelona, kota Barcelona, dan negara Spanyol. Di situ gue bilang menurut analis ekonomi ada 3 ukuran yang dipakai, yaitu sporting, economic, dan emotions. Oke? Nah, sebelumnya lagi gue juga bahas bagaimana mengukur Ronaldo dan Messi mahal apa enggak. Itu diukur dari umur, kemudian juga dari posisi dia bermain, kontrak si pemain, popularitasnya, brand image, dan juga dari depresiasi dari penyusutan harganya. Semuanya ada di video-video sebelumnya, yang belum sempat kalian bisa saksikan. Jadi kalau untuk ngitung gaji Messi yang akhirnya disepakati, mereka pakai tolak ukur yang tadi yang gue bilang, yang ada umur segala macam. Tapi sekarang setelah Messi udah dikontrak, sekarang adalah waktunya mereka akan mengukur dengan emotional, economical, dan sporting tadi. Dan gue yakin mereka udah nyayur. Ya, ini adalah alasannya. Secara economical, logikanya saja, memang gajinya mahal. Dikabarkan ada yang bilang dia dapat 25 juta euro per tahun ya, tapi ada juga yang bilang 35 juta euro per tahun. Bahkan ada yang juga bilang ternyata 63 juta euro per tahun setelah ditambah bla 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 bla. Oke, kita ambil aja batas atasnya 63 juta ya. 63 dikali 2 berarti ini menghasilkan 126 juta euro. 126 juta euro ya. Jadi kita tadi ada yang bilang 25, ada yang bilang 35, ada yang bilang 48, dan ada yang bilang 63 juta euro untuk all in-nya. Kita ambil yang paling gede aja, 63 juta euro. Kemarin Messi sama Barcelona itu udah mau sepakat di 200, dan itu adalah sudah mengurangi 50%. Berarti untuk 5 tahun dia minta harusnya 400 ya. Jadi setahunnya nggak nyampe 100, tapi digelondongin jadi 200 untuk 5 tahun, tapi bayar di depan. Oke. Nah, berarti lebih gede dong, Len. Tunggu dulu. Kontrak sebelumnya yang dibocorkan waktu itu tahun 2007 sampai 2021 dikabarkan secara take home pay-nya itu sampai dengan 555 juta
totalnya ya. Total itu 555 juta. Artinya harga yang didapatkan oleh PSG ini lebih murah dibandingkan waktu kontrak 2017. Itu yang pertama. Lebih murah ya. Kemudian yang kedua, PSG tidak bayar transfer fee. PSG tidak bayar transfer fee. Nah, transfer fee untuk Messi kalian harus tahu buyout clause-nya itu 700 juta euro. Jadi kalau dia beli buyout 700 ditambah gaji-gaji itu. Tapi ini dia nggak pakai keluarin 700, yang penting dia berhasil ngenegoin gajinya. Dan ternyata Messi pun nggak minta gaji yang seperti kayak di tahun 2017. Kalau memang yang dilansir antara 25 sampai 63 ini benar, karena kita ngambil batas atas. Jadi kalian hitung ya, dari gaji udah jelas masuk ke hitung-hitungannya PSG. Dari transfer fee mereka nggak perlu bayar buyout clause. Dan sekarang ini kayak menjadi strategi bagus nih buat klub-klub kaya kayak PSG. Mereka nungguin aja pemain yang udah pada belum diperpanjang kontraknya tapi masih bagus. Mereka biarin aja sampai mereka habis. Mereka tahu kalau mereka nawar nggak diterima di klub sana, dia siap untuk nampung gajinya, walaupun lebih tinggi daripada gaji sebelumnya di klubnya. Jadi dia minta perpanjangan dengan naik gaji, klub itu nggak mau, PSG siap nampung. Karena rata-rata agent manager atau agent pemain ini akan ngubungin PSG, Manchester City yang banyak duit. Bisa lu lihat, menurut yang gue baca juga, Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos, semua tanpa transfer fee. Semua gelisah karena tidak diperpanjang, karena setelah itu mau diperpanjang mungkin nggak pas, perpanjangan kontraknya berapa tahun, atau uangnya nggak pas. Dan somehow di-connect ke PSG, PSG siap nampung. Karena bagi PSG, duitnya ada. Dan tanpa membayar transfer fee, dia bisa jadi dikalkulasikan dengan gaji yang tinggi ini. At least dia nggak kasih apa-apa ke klub, tapi dia langsung urusan sama pemain. Ini gilanya PSG sekarang. Dan kalau urusan Wijnaldum, Ramos segala, gue yakin mereka mungkin juga apakah udah kontak duluan atau agentnya udah kontak, kalau dia ini nggak deal lo mau nggak. Tapi Messi ini kan emang ketiban durian runtuh. Semua sangat singkat waktunya dan deal. Manchester City udah kecelek, dia beli Grealish, mungkin juga Harry Kane. Ya udah, sekarang ada di PSG. Economical, hitung-hitungan tadi secara gampangnya udah untung. Economical selanjutnya adalah kalian sudah lihat bagaimana Messi menggunakan baju Paris yang kemarin dia pakai. Dan udah pasti Paris akan ramai dikunjungi seperti Barcelona ramai dikunjungi karena adanya Messi dan juga tentu pemain-pemain lain. Artinya apa? Menambah kapasitas penonton, menambah kapasitas turis. Dan kalian harus ingat kalau Olimpiade 3 tahun lagi ada di Paris. Dan Piala Dunia itu adanya di Qatar tahun depan. Artinya si pemilik PSG ini udah punya duta buat Piala Dunia, ada Messi-nya di situ ya, dia kan Qatar, dan duta buat Paris Olimpiade. Nanti kita akan lihat, waktu yang akan membuktikan apakah secara ekonomikal itu ngaruh apa enggak. Ya, secara sporting juga sama. Kita menunggu bagaimana hasilnya nanti dengan adanya Messi. Gue sih berharap dia jangan juara Champions League dulu. Gue berharap Juventus jangan juara Champions League dulu. Biar aja Juventus juga nanti Ronaldo habis kontraknya, dia pindah ke PSG dan mereka jadi berteman. Ada Neymar, ada Ramos, ada Messi, ada Ronaldo yang tadinya ribut, juara Champions League di PSG. Maunya gue kayak gitu ya. Ini harus ditunggu juga secara sporting. Nah, yang udah jelas banget tanpa perlu diukur secara duit ya, tapi udah menang banyak dari PSG adalah emosional. Wow, emosionalnya kalian bisa lihat Messi dari
mau berangkat di Barcelona sampai mau tiba di Paris itu semua tanpa tahu schedule-nya, tapi kita udah bisa dapat candid kamera-kamera citizen journalism. Kita dapat potongan-potongan video gimana mereka nunggu sampai bocor juga mobilnya mereka, pengawalnya mereka. Messi datang dada-dada dari atas, turun dari mobil dada-dada mau masuk. Itu emosional, berarti itu udah ditunggu sama orang-orang di Paris. Terus emosional selanjutnya apa? Sosmednya. Dari 10 jutaan atau 10 sampai 19 juta sampai 40 juta hanya dalam waktu 24 jam. Ngaku kalau kalian juga kira jadi follow PSG. Ya, nanti kita tunggu secara emosional dari fansnya. Karena dari dulu gue tahu, seperti La Liga yang bikin La Liga global partner di sini, Prancis melalui PSG juga sudah mulai waktu itu, dan gue sempat tahu ngajakin ada event di sini. Tapi ternyata Neymar, Mbappe dan lain-lain tidak sekuat itu untuk bisa membawa orang di Indonesia ini benar-benar untuk menggunakan PSG, bukan karena dapat bayaran atau juga dapat imbalan atau karena disuruh memenuhi kuota tontonan. Nah, bagaimana dengan Messi? Melihat sambutan kemarin, gua rasa inilah orang yang memang paling tepat untuk membantu strategi PSG benar-benar menggiring fans untuk menyukai PSG. PSG di Parisnya punya basis fans yang besar gitu, tapi yang secara global, at least yang cinta mati sama Messi ini, dia akan mulai suka juga PSG, itu aja. Tidak fanatik, tapi mulai suka. Dan mulai beneran nonton karena suka ada Messi. Nanti imbasnya, oh ternyata ada Neymar, ada ini. Dan akhirnya di luar dari prestasi yang diinginkan oleh si pemiliknya, tentu untuk dari sisi ekonomikal erat kaitannya dengan emosional tadi. Dan ini udah terbukti. Sekarang aja sambutan udah gila, social medianya udah meningkat. Tinggal bagaimana emotional bondingnya dengan emang yang fans Messi tapi bukan Barcelona. Pasti mereka juga akan tetap fans Messi menuju PSG. Yang lebih gila lagi kalau sampai fans Messi yang Barcelona pun tetap terikat secara emosional untuk nontonin, ngikutin Messi di PSG. Nah, ini adalah bagian emosional yang PSG selama ini gak bisa bayar pakai berapa banyak duitnya pun. Berapapun banyak duitnya, yang mereka bisa lakukan cuman membeli pemain dan mencoba dengan membeli pemain itu berprestasi. Karena harapannya si PSG sama seperti juga City, klub-klub kaya, dengan pemain bintang banyak, prestasi tinggi secara global dunia akan mulai mensupport mereka. Dan menurut gua itu belum berhasil, baik City maupun PSG. Nah, kalau bahasa-bahasa komentator puzzle yang hilang, menurut gua inilah yang gue bilang dari sosok Messi. Dengan adanya Messi, intangible atau yang tidak kelihatan secara keuntungan yang tidak secara yang kelihatan karena secara emosional inilah yang akan didapat oleh PSG. Dan itu yang selama ini mereka tidak bisa bayar seberapapun banyak duitnya. Jadi, menurut gue, kalau emosional ini berhasil, secara global mata mulai memang secara ikhlas nontonin PSG karena ada Messi, dan sekarang juga, bukan sekarang, dan ternyata di dalamnya juga banyak bintang-bintang di sana. Tanpa untung secara ekonomi, tanpa untung secara sporting, prestasi, PSG itu udah untung. PSG udah untung. Karena itu yang tidak bisa dibayar. Rasa emosional itu. Kalau bola itu emosional itu yang gak bisa dibayar. Apalagi secara ekonomi. Kalau gue udah bahas tadi di depan. Tidak pakai buyout clause. Jadi udah untung. Sporting tinggal kita tunggu. Pokoknya sekarang
Messi senang, PSG nyayur. Barcelona gigit jari.